dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sosialisasi tentang peran anggota PKK kecamatan dan kelurahan dalam upaya adaptasi perubahan iklim. Sebenarnya bukan sosialisasi atau saya memberi pelajaran kepada ibu-ibu sekalian, ini sepertinya lebih sekedar forum diskusi. Saya harapkan bisa menjadi forum diskusi untuk kita semua, karena apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Sylvia Nurita. Mungkin dari ibu-ibu sudah ada beberapa yang kenal, mungkin ada juga yang belum. Di Kecamatan Kebun Jeruk saya bertugas sebagai kasih ekonomi dan pembangunan. Perlu ibu-ibu ketahui, mungkin heran ini kenapa tiba-tiba ada sosialisasi dari kecamatan, karena mungkin sebelumnya belum ada atau jarang dilaksanakan. Sosialisasi ini saya dilaksanakan sebagai kewajiban saya dalam mengikuti DIPAT. Saya dalam posisi saat ini sedang mengikuti DIPAT pembangunan berkelanjutan yang diwajibkan untuk membuat tugas memberikan pemahaman atau sedikit pengetahuan kepada masyarakat yang ada di kecamatan. Selanjutnya dari judul yang tadi kita ambil, ada beberapa yang perlu kita berikan pengertian. Antara lain adalah adaptasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Adaptasi di sini dapat kita anggap sebagai upaya penyesuaian terhadap dampak yang telah terjadi atau akan terjadi akibat perubahan iklim. Perubahan iklim itu adalah perubahan suhu, ada pola cuaca global dalam rangka jangka panjang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan pengundulan hutan. Jadi dari dua pengertian di atas dapat kita ambil adaptasi perubahan iklim itu bentuk penyesuaian yang akan kita lakukan dengan cara menemukan dan menerapkan cara-cara untuk merespon dampak buruk dari perubahan iklim yang ada. Penyebab dari perubahan iklim itu ada beberapa penyebab besar yang telah ada selama ini. Ada pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil itu contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pemakaian kendaraan bermotor yang memakai bensin, solar. Itu termasuk contoh dari pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran ini menghasilkan karbon dioksida yang berdampak pada perubahan iklim. Dari pembakaran itu akan terjadilah pencemaran udara. Dari pencemaran udara terjadi berbagai macam penyakit seperti ada penyakit pernapasan dan lain-lain. Dari pembakaran bahan bakar fosil juga menyebabkan kerusakan lingkungan, menyebabkan kenaikan suhu, pola curah hujan yang berubah. Juga ada resiko bencana alam. Itu beberapa akibat dari pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya ada penyebab yang lain adalah penggundulan hutan. Sama-sama kita tahu bahwa hutan itu berfungsi untuk menyerap air. Jadi kalau hutan gundul itu otomatis nanti air yang turun, misalnya hujan dalam jumlah yang tinggi, tekanan yang besar, itu akan menyebabkan air tidak akan tersaring dan langsung masuk ke sungai-sungai, sehingga tidak ada lagi penyaringan air diakibatkan hutan yang sudah gundul. Juga akan menyebabkan tanah yang gersang, dan semua hal ini akan menyebabkan pemanasan global. Penyebab yang berikutnya adalah proses industri. Proses industri ini contohnya seperti pabrik-pabrik. Hampir semua pabrik itu memakai bahan bakar fosil untuk penggunaan mesin, seperti misalnya pabrik semen, pabrik besi, juga ada sektor pertambangan. Itu semua memberi dampak besar terhadap penyebab perubahan iklim. Yang terakhir ada praktek pertanian. Praktek pertanian di sini contohnya itu pemakaian pupuk kimia yang berlebihan. Itu juga dapat menjadi penyebab perubahan iklim. Seperti disebut di slide, ada PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan melalui 10 program pokok, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kelestarian lingkungan. Dari 10 program pokok ini, semua yang diurus ini sama ibu-ibu PKK itu semua hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada sandang, ada pangan, ada perumahan, tata laksana, koperasi, sampai ke lingkungan. Jadi kalau dipikir, hampir semua urusan yang ada di masyarakat, di lingkungan,
itu pasti ada ibu PKK-nya gitu. Dari 10 program pokok ini juga ada, PKK ini terdiri dari Pokja, ada 4 ya Bu ya. Yang dari 10 program itu diturunkan ke 4 Pokja ini. Dampak dari perubahan iklim ini banyak sekali dan sangat mempengaruhi kehidupan kita, seperti kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrim. Hal ini dapat mengancam ketahanan pangan, kesehatan keluarga, serta kelangsungan hidup masyarakat. Adaptasi menjadi penting agar kita bisa tetap bertahan hidup sejahtera meski lingkungan kita telah berubah. Dampak perubahan iklim ini dalam kehidupan, perubahan iklim berdampak pada menurunnya kualitas air, adanya penurunan kualitas air bersih, dan peningkatan penyakit akibat perubahan suhu. Seperti kita tahu, kalau perubahan suhu yang sekarang itu sepertinya lebih banyak panas ya dibanding hujan gitu. Kalau dulu kita ingat dalam 1 tahun itu 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim panas. Yang terakhir ini membuat bank sampah dan gerakan bersih lingkungan. Kalau bank sampah itu sudah ada hampir di semua RW dan RT ya barangkali ya Bu, tapi belum semua RW di Kecamatan Kebun Jeruk ini ada bank sampah. Jadi ibu-ibu bisa memanfaatkan bank sampah ini. Terus ada nanti gerakan bersih lingkungan, ini pasti juga sudah biasa dilaksanakan, seperti program kelurahan ya, kerja bakti setiap hari Minggu, dan saya yakin juga ibu-ibu pasti berperan penting dalam kegiatan tersebut. Ini beberapa contoh kegiatan adaptasi yang telah dilakukan di Kecamatan Kebun Jeruk. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada pembentukan bank sampah hampir di semua RW. Ini baru contoh, ada beberapa ada di Kelurahan Kebun Jeruk ada 15, Kelurahan Kedoya Selatan, Kelurahan Sukabumi Selatan, dan ada bank sampah di kelurahan-kelurahan lainnya. Nah, ini program urban farming, gang hijau, dan hidroponik. Ini pasti udah tidak asing lagi ya buat ibu-ibu. Pasti semua berperan penting nih dalam program ini. Sudah banyak juga urban farming, gang hijau, dan hidroponik yang ada di Kecamatan Kebun Jeruk. Nah, ini ekoenzim. Ekoenzim ini mungkin sudah pada kenal ya Bu ya, pengolahan sampah untuk diolah untuk menghasilkan zat yang bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan ya. Ini ada beberapa lokasi di Kelurahan Kebun Jeruk, ada di kantor Kelurahan Kedoya Selatan, mungkin ada beberapa juga di Kelurahan ibu-ibu ya yang belum masuk datanya di sini, nanti mungkin bisa kita lengkapi lagi. Nah, ini program Proklim ini. Proklim ini adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup ini ibu-ibu. Salah satu program penting dalam upaya adaptasi lingkungan ini, perubahan iklim ini adalah program Proklim ini. Di Kecamatan Kebun Jeruk 3 lokasi Proklim, di Kelurahan Kebun Jeruk, Kelurahan Sukabumi Selatan, dan di Kelurahan Kelapa II. Dan ini Kelurahan Kebun Jeruk kan sudah dapat juara tingkat nasional ya di program Proklimnya ini. Ini beberapa contoh kegiatan di urban farming yang ada di Kebun Jeruk. Ini salah satu contohnya saja yang saya ambil di Kelurahan Kebun Jeruk. Ini yang pembuatan ekoenzim yang ada di Kelurahan Kebun Jeruk. Ini yang program Proklim, ini waktu proses verifikasi dari tingkat provinsi, ini kegiatan-kegiatannya. Kita ambil kesimpulannya, perubahan iklim itu adalah tantangan nyata yang membutuhkan aksi bersama. Jadi kita tidak bisa sendiri-sendiri untuk mengatasi perubahan iklim ini, diperlukan kerjasama yang baik antar semua pihak. PKK sebagai ujung tombak di tingkat masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kesadaran, mengubah kebiasaan, dan melakukan aksi nyata. Ibu-ibu inilah yang diharapkan nanti bisa mengubah kebiasaan itu dan melakukan aksi nyata. Yang terakhir, melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, adaptasi perubahan iklim ini dapat menjadi gerakan bersama demi masa depan yang lebih aman dan lestari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, mungkin tidak banyak ya ibu. Selanjutnya mungkin kita bisa sama-sama diskusi aja. Barangkali ada ibu-ibu mau menceritakan pengalamannya nih di kelurahan bagaimana tentang apa yang tadi disampaikan. Kita sama-sama aja. Jadi bukan forum belajar ya, forum diskusi, sharing gitu. Silakan, saya persilakan ibu ada yang mau menanggapi atau menceritakan pengalamannya nih di kelurahan, apa yang sudah dilakukan. Nama saya Yanti dari Kecamatan Kebun Jeruk. Saya warga RW 1 Kelurahan Kebun Jeruk. Yang saya mau sampaikan Bu, di tempat saya dulu kan banyak lubang biopori ya Bu. Oh iya. Lubang biopori itu ada di RT-RT kami. Setelah sekian lama itu ternyata
lubang biopor itu lama-lama tertutup. Dan itu sepertinya berpengaruh besar untuk wilayah kami, karena di wilayah saya terutama itu kalau hujan besar sewaktu ada lubang biopor itu dia masih agak terkendali dan banjirnya. Dan sekarang ditambah dengan di ganggangan itu di aspal Bu, di aspal semuanya berat, jadi itu semakin menambah apa ya Bu, menambah airnya itu jadi mampir ke kami. Mohon izin kalau untuk lubang biopori apa masih diperlukan lagi. Mungkin itu cerita dari wilayah saya sih. Mungkin ada cerita yang lain dari wilayah teman-teman apa yang kebanjiran seperti saya. Ya, makasih Ibu. Mungkin saya tanggapi sebentar ya. Lubang biopori ini memang sesuatu yang sangat penting. Tadi saya juga terus lupa nih menyampaikan di paparan saya. Itu lubang biopori itu kan dari Bina Marga ya, waktu itu dari Bina Marga ada pembuatan lubang biopori. Ya ini tugas ibu-ibu semua nih sebagai anggota PKK. Ya memang sulit ya, mungkin ya paling nggak kita memberikan contoh dulu dari kitanya, dari keluarga kita. Hanya pelan-pelan, tapi ini kan kalau buang sampah sembarangan itu sebenarnya udah ada hukumannya juga Ibu. Kesadaran dirinya yang harus diingatkan lagi, dan ya tugas ibu-ibu pelan-pelan kita ubah kebiasaan ini. Kecamatan Kebonjeruk, semangat!